Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu, siswa-siswi SMP IT Permata Bunda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan, kemudahan sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita di tahun pertama kalian kelas 7 di SMP IT Permata Bunda ya. Jadi kebetulan sekali Ustadz di sini mengajar di mapel pertama kalian dan Ustadz memperkenalkan diri sebagai wali asuh kelas 7 Raden Intan. Dan Ustadz mengajar pendidikan agama meskipun kondisi kita sementara ini masih berjarak, masih dari rumah, tapi mudah-mudahan tidak menghalangi diri kalian untuk sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu selayaknya kalian benar-benar sekolah di sekolahan. Artinya kalau sudah sekolah di sekolahan, kalian tetap upayakan seragam ya, yang rapi, duduk yang sesuai dengan adab, kemudian menyimak, mencatat, mendengarkan, mengerjakan tugas, mengumpul tugas tepat waktu, dan lain-lain. Mengikuti arahan guru, dan lain-lain. Jadi, perbaiki niat kita. Untuk apa kita di sini? Ya, kalau bukan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah salah satu perbuatan yang mulia, yang menjadi amal untuk yang tidak terputus untuk orang tua kita. Jadi anak-anak sekalian, perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu ini. Jadi meskipun jarak memisahkan kita ya, sementara ini karena pandemi virus ini, artinya tidak menghalangi niat kita untuk benar-benar bersungguh-sungguh seperti menuntut ilmu beneran ya. Jadi semua aturan dan kedisiplinan itu tetap kita laksanakan. Bisa dipahami ya. Jadi anak-anak sekalian, selamat bergabung, selamat mengikuti kegiatan belajar mengajar ini, selamat membuka lembaran awal. Jadi kalian masuk ini sudah membuka satu lembaran. Upayakan sampai nanti kalian mengisi lembaran-lembaran itu dengan nilai-nilai yang baik ya. Dengan nilai-nilai yang baik. Jangan sampai ada noda dalam setiap lembar, jangan sampai ada kesalahan lah. Ya walaupun salah wajar, manusiawi. Tapi jangan terus-terusan menyengaja kesalahan, tidak taat aturan, indisipliner. Indisipliner itu artinya tidak mau disiplin, kemudian tidak mau mendengarkan, mengerjakan tugas ya. Jadi orang tua sesungguhnya mendoakan kita. Jadi kita laksanakanlah apa yang menjadi harapan dari orang tua, kita doakan, dan kita di sini tugasnya hanya untuk menuntut ilmu, belajar yang sungguh-sungguh, mengamalkan ilmu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan begitu banyak jalan pengetahuan diri kita sehingga diri kita menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang memahami, ya, orang-orang yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita, dan untuk agama kita. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya jujur sekali ingin secara langsung bertatap muka ya. Ya karena kondisi yang masih belum memungkinkan ini, kita bertatap muka secara virtual. Secara virtual ini yang seperti ini. Ustadz berada di depan kalian tapi dalam dunia yang berbeda. Dunia apa ini? Dunia online ya, dunia virtual, dunia jaringan ya. Ustadz tidak bisa menyentuh kalian gitu ya. Ustadz tidak bisa menatap langsung diri kalian masing-masing, tapi paling enggak kewajiban-kewajiban ya, nilai-nilai yang ada di dalamnya ya, isi yang ada di dalamnya itu tetap harus kita indahkan ya. Harus tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti
dalam kegiatan belajar mengajar ini seperti halnya biasanya di dalam kelas, Ustadz mengharapkan kalian tetap absen ya, sesuai dengan nama kalian masing-masing di kolom komentar, nama, sebutkan, dan kelas. Karena kelas 7 ada yang putra dan ada yang putri. Jadi kelas 7 apa? Kelas 7 Raden Intan atau kelas 7 Cut Mutia. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali pertama ini ya, materi yang akan kita pelajari dalam pelajaran pendidikan agama Islam, kalau di kurikulum Dinas Pendidikan ini disebut PA dan BP. Apa itu PA dan BP? Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sama saja, pendidikan agama Islam atau pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi kalau di bukunya ada buku Dinas Pendidikan ya, kurikulum 2013. Ustaz juga menggunakan buku tambahan, ada buku Erlangga, ada buku Yudhistira, dan semua ini karena kita berjarak, jadi materi yang Ustaz sampaikan ini Ustaz rangkum dan menjadilah materi PowerPoint presentasi yang seperti saat ini yang Ustadz sampaikan. Jadi materi pendidikan agama yang pertama adalah ini tentang ayat dan hadis tentang menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Jadi nanti ada tugas-tugas ya, yang pastinya tugas ini kan sebagai tolak ukur mengukur ya, kemampuan kalian dalam menyerap materi ya, dan kemudian menuangkannya dalam bentuk jawaban pengetahuan kalian ataupun dalam bentuk psikomotorik praktik ya, dan Ustadz nilai dalam bentuk tingkah laku kalian atau disebut nilai afektif. Jadi nilai itu ada 3, nilai pengetahuan disebut nilai psikomotorik, nilai praktik disebut nilai pengetahuan disebut nilai kognitif, nilai praktik disebut nilai psikomotorik, dan nilai akhlak, adab, perilaku itu disebut nilai afektif. Jadi nilai ini berbeda, anak-anak sekalian ya. Materi-materi yang saya sampaikan kalau kalian benar-benar menyimak dan kemudian bisa menjawabnya dengan benar, itu menjadi nilai kognitif. Berbeda nanti saat nilai praktik ya, psikomotorik ini. Ini bagaimana menerapkan iman kepada Allah dalam bentuk keseharian kalian. Seperti apa? Nanti pelajaran fikih bagaimana kalian menerapkan gerakan-gerakan sholat yang baik dan benar, toharoh yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Nah, dari itu semua ada satu nilai yang nanti akan menjadi pengamatan Ustadz kepada kalian tentang adab kita, perilaku kita, perbuatan kita dalam sehari-hari. Sebenarnya yang sudah kita pelajari menjadi akhlak kita nggak sih gitu kan ya. Nah ini disebut nilai afektif. Nanti kami juga tetap menilai, oh ternyata dia ternyata masih berbohong gitu kan ya. Nah ini kan, oh ternyata dia masih usil dengan temannya, oh ternyata dia masih malas-malasan dalam menuntut ilmu, tidak mau mendengarkan guru, dan kemudian dia bolos, dan kemudian dia tidak masuk tanpa alasan, dan kemudian dia tidak mau tugas kelompok dan lain-lain. Nah ini kan dari perilaku kita ya, sikap kita, nilai afektif. Jadi itu ya anak-anak, ada nilai pengetahuan, ada nilai praktik, dan ada nilai akhlak, psikomotor, afektif, nilai afektif. Nah itu semua nanti ada di kalau dalam mid semester ataupun dalam semester, rapotnya itu mencangkup 3 nilai itu. Baik anak-anak sekalian, Ustadz lanjutkan materi kita tentang ayat dan hadis tentang menuntut ilmu. Ustadz lanjutkan ya. Oke, fotonya Ustadz geser dulu ya sementara ini. Nah, Ustadz kecilkan dulu. Oke. Anak-anak sekalian, orang-orang yang berprestasi, siapa orang-orang berikut ini? Mereka itu cerdas karena memang benar-benar mau belajar.
Ya, belajar ini kan nggak ada akhir ya. Belajar ini sebenarnya nggak pernah puas. Jadi seseorang penuntut ilmu itu ketika sedang mempelajari sesuatu, ya pasti menuntut dia untuk mempelajari hal-hal yang lainnya. Jadi ada semacam koneksi, keterhubungan antara ilmu ini dengan ilmu yang lain. Jadi nggak akan pernah habis, ya. Dan ketika seseorang menggali itu kan dia nggak akan pernah terus digali, masih ada lagi, masih ada lagi. Nah sebenarnya ilmu itu seperti itu, anak, tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Ya, kita lanjutkan. Oh ini Presiden Habibie, ya, Presiden Republik Indonesia setelah Soeharto, ya, Presiden ketiga Republik Indonesia. Yang di sampingnya ini Ustadz Hanif, ya, bukan presiden. Ini hanya sekadar guru pendidikan agama. Ustadz geser fotonya ya biar nggak salah. Oke ya, kita lanjutkan. Ustadz perkecil dulu. Oke, dari foto-foto yang Ustadz sampaikan di depan ini, ya, ada B.J. Habibie, ada siapa ini? Albert Einstein. Kemudian ada siapa ini? Wah, ini ada novelis yang paling terkenal. Siapa dia? Ya, dia adalah Habibur Rahman Al-Shirazi. Ini novelnya ini sudah banyak diangkat ke layar lebar, bioskop, dan sangat menginspirasi. Ya, dari novel-novelnya ini banyak loh orang-orang yang tersentuh dengan indahnya Islam, sehingga akhirnya ada juga yang mu'alaf yang akhirnya masuk Islam. Subhanallah ya, ilmu. Itu karena ilmu, karena apa? Dia mempelajari ilmu, dan karena dia memiliki skill, bakat dalam menulis kata-kata, sehingga dia menjadikan itu semua dengan membuat karya novel. Novel itu kemudian dinikmati dengan banyak orang. Yang di sampingnya lagi Andrea Hirata, ya, Laskar Pelangi. Tahu Laskar Pelangi? Ya, novel, dan kemudian diangkat menjadi layar lebar. Nah, mereka pada dasarnya adalah mereka cerdas karena memang mereka benar-benar tekun, ya, pantang menyerah, fight terus, mau belajar, sehingga mereka sampai pada puncaknya, ya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, ada juga seseorang yang memiliki multiple intelligence, ya. Jadi intelijennya ini ada banyak kemampuan dia, ya, kecerdasan lainnya itu ada banyak. Ada orang yang kecerdasannya itu, sebentar ya. Nah ini Valentino Rossi, Rhoma Irama, ya, ini Rhoma Irama, ini Valentino Rossi, ini siapa nih? J.K. Rowling, ini siapa nih? Soekarno, ini siapa nih? Ronaldo, ya. Jadi Presiden Soekarno ini presiden yang sangat cerdas. Jangan disangka dia itu bisa menghafal banyak bahasa, ya. Kecerdasan verbal yang dimilikinya sebagai seorang Soekarno, sehingga pidatonya ini banyak tokoh-tokoh dunia yang memahami dan akhirnya menjadi temannya. Ya, Soekarno, ya, Amerika, Perancis ketika itu, Uni Soviet dan lain sebagainya, ya. Kemampuan bahasa, kemampuan diplomasi, kemampuan komunikasi, sehingga dia sangat terkenal. Kalian bayangin nggak di Mekah itu ada salah satu, Mekah apa Madinah, ya, ada salah satu jalan yang diberikan nama Soekarno, ya. Karena apa? Karena ternyata pada saat itu Soekarno pernah ke sana dan orang-orang mengingatnya sebagai founding father, dan kemudian menjadikan jalan khusus di sana dengan nama Soekarno, ya. Jadi dikenang karena kecerdasannya tadi, ya. Mereka memiliki kecerdasan yang lain. Ini yang di sini Rhoma Irama karena musik, ya, musikal, ritmik. Kemudian Valentino Rossi karena apa nih? Kecerdasan
intrapersonal juga ada, kecerdasan tubuhnya juga ada, ya, logikanya ya. Karena kalau menjadi pembalap itu kan analisisnya kuat ya. Daya ininya juga, jaraknya itu kan dia penuh perhitungan. Kemudian J.K. Rowling juga, J.K. Rowling ya, dia punya kecerdasan dalam interpersonal juga, ya sehingga dia mampu menulis banyak kisah Harry Potter berjilid-jilid dan kemudian diangkat menjadi sebuah layar lebar. Ya, kecerdasan tubuh dan lain-lain. Mari kita lanjutkan. Kalian pada dasarnya semua memiliki kecerdasan itu, anak-anak sekalian. Tinggal ilmu nih, yang ilmu dikombinasikan dengan kecerdasan yang lainnya yang kita miliki akan menjadikan diri kita orang-orang yang tidak biasa. Kita lanjut. Polling hari ini, sudah terlalu banyak orang pintar di masa sekarang dan kebanyakan mereka tersangkut korupsi dan akhirnya dipenjara. Hidup akan lebih nyaman di suatu daerah dengan menjadi pekerja, petani, kuli, dan lain sebagainya, tanpa harus bersusah payah mencari ilmu. Jadi ini pemikiran hari ini anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kebanyakan bilang, ya sekarang ini orang-orang pintar itu banyak. Bahkan karena pintarnya itu bisa memintari orang lain. Artinya apa? Memintari orang lain. Artinya dia ngakalin orang lain, membohongi orang lain, sehingga akhirnya apa dikatakan di sini? Akhirnya dia dipenjara. Berbohong, korupsi, sehingga dia dipenjara. Hidup akan lebih nyaman di suatu daerah dengan menjadi pekerja, petani, kuli. Nah, ini juga pemikiran orang nih, hari ini. Kata orang, udahlah, yang penting petani, kuli, yang penting damai, nggak usah susah berpayah mencari ilmu gitu. Yang penting aman, nyaman, damai. Nah, ini pemikiran hari ini. Ya ini polling ya. Polling itu adalah pemikiran kebanyakan orang tentang pandangan mereka terhadap ilmu hari ini. Ya, ada benarnya dan pasti juga ada tidak benarnya. Ya, baik, kita lanjutkan dulu ya. Tinggal diri kita mau milih setuju atau tidak setuju. Ya, pilihan mana kalian ya? Oke, diskusi keilmuan, manfaat ilmu dalam kehidupan. Apa manfaat ilmu dalam kehidupan? Menurut kalian? Ini kita bisa diskusi secara tatap muka ya. Tapi Ustadz, yang pertama siapkan buku kalian, buku tulis, siapkan pena kalian, dan kita mulai diskusi ini dengan menjawab nomor satu ini, dan nomor 2 ini, dan nomor berikutnya. Oke ya, sambil berjalan, sambil kalian tulis, yang pertama ya, instruksi dari Ustadz, manfaat ilmu dalam kehidupan itu apa sih? Silakan kalian tulis dulu di buku tulis kalian, nanti di akhir mungkin akan Ustadz minta. Ya, siapkan dulu. Yang pasti siapkan jawaban itu, tulis di buku tulis dari pertanyaan Ustadz yang pertama, apa manfaat ilmu dalam kehidupan? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dijawab juga, samakah orang yang berilmu dan tidak berilmu? Tulis juga. Sama nggak nih menurut kalian orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian yang ketiga, manfaat menjadi orang pintar. Menurut kalian apa sih manfaat, kegunaan menjadi orang pintar? Tuliskan beberapa jawaban, beberapa hal di situ. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Yang keempat, kenapa ada negara yang bisa maju dan kenapa ada negara yang terbelakang? Tulis jawaban juga di buku tulis kalian. Yang kelima, bagaimana pendapatmu agar suatu bangsa bisa maju? 5 diskusi ini Ustadz mintakan kepada kalian untuk mencari jawabannya menurut pandangan kalian masing-masing, ditulis di dalam buku tulis. Di akhir nanti Ustadz akan meminta kalian untuk mengumpulkannya di Google Form yang akan Ustadz
kirimkan linknya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ini nanti kalian bisa balik lagi ke slide ini, tapi kita lanjut dulu slide berikutnya ya. Tapi ini nanti tetap dikerjakan ya. Ustadz tetap akan meminta kalian untuk mengumpulkan jawaban dari hasil diskusi keilmuan kita pada hari ini. Fahimtum? Fahimna. Kita lanjutkan. Moto sang pembelajar, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Ini nanti ada kaitannya dengan Quran surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi. Ya, tapi nanti Ustaz akan sampaikan itu. Ini moto, bahwasannya ananda sekalian, tidak ada seseorang yang mampu ke bulan, tidak ada seseorang yang mampu menciptakan roket NASA ya, kemudian berangkat ke bulan itu tanpa ilmu pengetahuan. Tidak ada obat yang dihasilkan dan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa adanya ilmu pengetahuan. Tidak ada. Tidak ada orang dokter yang bisa menyembuhkan pasien yang sedang sakit parah tanpa dokter tersebut memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Dan tidak ada halal dan haram ya. Tidak ada pengetahuan agama, tidak ada kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram tanpa adanya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu inilah yang menuntun kita ya untuk bisa berbuat dan melakukan sesuatu yang benar. Itu ya anak sekalian, itu menjadi moto nih. Jadi semangat kalian ya, tekad kalian ya, bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Jadi ilmu itu segala-galanya. Tapi kita mengingat siapa sih, dari mana sih ilmu itu datang? Tentunya dari Maha Sang pemilik ilmu. Allahu a'lam, Allahu al-alim. Ya, Asmaul Husna itu ada al-alim, Maha mengetahui. Jadi jangan sampai kita menuhankan ilmu di atas Allah Subhanahu wa taala. Di atas ilmu itu memang ada di atas, tapi di atasnya adalah Allah. Ya. Jangan sampai seperti orang-orang yang ateis ya, orang-orang yang mereka menuhankan ilmu ya, dan kemudian sehingga mereka mengesampingkan Tuhan. Itu ada ya, seperti itu ya. Itu dalam buku yang ditulis oleh siapa yang kemarin yang baru meninggal itu, dari tokoh Inggris yang diangkat itu, sehingga dia menuhankan ilmu pengetahuan sehingga dia menganggap Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Kejadian alam semesta ini itu karena sebuah teori ledakan, ada tercipta ledakan sehingga adalah bermulanya kehidupan. Kita itu ada karena proses Big Bang gitu ya, ledakan di antariksa sana sehingga disitulah babak baru kehidupan itu ada. Ini namanya tidak ada dasar ya, tidak ada sumber. Jadi anak-anak sekalian jangan sampai kita tersesat ya. Ketika kita sudah punya ilmu, kita sombong sehingga kita menuhankan ilmu kita di samping Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atas Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik ya. Allah yahdi may yasha. Allah yang membukakan ilmu, dan Allah juga yang akan merendahkan manusia karena ilmunya juga. Nanti ketika dia berusaha sombong ilmunya, jadi jangan pernah kita itu sombong. Jadi anak-anak sekalian, ilmu itu seperti kita mencelupkan jari di tengah samudra yang sangat luas. Nih jari kalian ini, kalian masukkan ke dalam air, celupkan di tengah lautan, terus kalian angkat. Tetesan pertama yang keluar itulah ilmu ya. Adapun samudra lautan yang terbentang luas itu adalah ilmunya Allah. Ilmunya manusia itu hanya setetes dibandingkan ilmunya Allah yang seluas lautan tadi. Jadi jangan pernah sombong kita dengan ilmu ya. Baik anak-anak sekalian, itu moto sang pembelajar.
kita lanjutkan. Ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Yang pertama di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Oke, anak-anak sekalian, siapkan Al-Qurannya masing-masing dan buka Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, yang pertama adalah Al-Quran itu disiapkan dan kemudian buku tulis juga disiapkan. Jadi ada Al-Quran dan buku tulis. Karena Ustadz sangat menekankan kalian di sini ke depannya akan menghafal begitu banyak dalil-dalil ya. Ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, hadis tentang suatu hal ya, tentang suatu materi yang sedang kita pelajari. Kali ini Ustadz yang pertama menyampaikan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini yang menjadi landasan seseorang dalam menuntut ilmu. Ini yang menjadi asbab kita datang ke SMPIT untuk apa? Karena ini perintah Allah langsung. Inilah perkataan Allah yang membedakan yang manusia dengan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, nanti ayat ini Ustadz mintakan kepada kalian untuk yang pertama dihafalkan. Karena ini ayat pokok dan ayat yang sangat penting. Jadi nanti dalam soal-soal pendidikan agama ini ayat yang biasanya sering keluar dalam soal-soal ya. Dalam soal-soal nanti dan upayakan kita bisa menghafal ayat dan artinya juga. Dan kosakatanya perpenggalan nantinya. Baik, kita lanjutkan ke artinya langsung. Di sini di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya wahai orang beriman. Idza qila lakum tafassahu. Apa ini? Apabila dikatakan kepadamu tafassahu. Apa ini tafassahu? Berlapang-lapanglah fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu. Ya, wa idza qilang suzu. Kemudian apabila dikatakan berdirilah kamu, fansuzu, maka berdirilah. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah ya maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, ini dihafalkan. Ya. Nanti melalui voice note Ustadz akan mintakan satu persatu mengumpulkannya. Hafalan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan artinya. Jadi anak-anak sekalian, ayat ini adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang disampaikan kepada kita melalui nabinya yang mulia yakni Nabi Muhammad SAW. Dan
berupa Al-Qur'an ya, yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril ya. Pada malam pada malam diturunkannya Al-Qur'an. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini? Apa yang kalian ketahui di sini? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Ya, berlapang-lapanglah. Jadi mari kita mempersilahkan ya bagi kita, teman kita di antara teman-teman yang lain untuk sama-sama menimba ilmu. Ya, apabila ada seseorang yang datang duduk dalam majelis ilmu, maka geser, berlapang-lapanglah kita. Wa idza kilang suzu, dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, ya, maka berdirilah, fang suzu, maka berdirilah. Dan kemudian yarfa'illahu alladzina amanu minkum, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman itu ya beberapa derajat ya, beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat. Amanu itu adalah orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu ya, darajat, beberapa derajat. Jadi kedudukan orang-orang beriman dan kemudian menuntut ilmu ini ada di atas orang-orang yang tidak berilmu ya, tidak beriman dan tidak berilmu ya. Beberapa derajat, jadi lebih tinggi kedudukan kita, lebih mulia pada dasarnya ya. Tapi jangan pernah sombong dengan ilmu itu ya. Oh, saya udah banyak ilmunya, saya lebih mulia. Jadi jangan seperti itu. Ya, seharusnya ilmu itu membuat kita lebih bijak, lebih tawadu, lebih nunduk, dan lebih merendah diri. Tidak menjadikan diri kita sombong seperti siapa? Fir'aun ya, yang Allah tenggelamkan di Laut Merah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sekali lagi Allah itu yang lebih ya, maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Oke, asip ya, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini anak sekalian kosakata dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Ya ayyuha, wahai orang-orang yang. Ya ayyuha, wahai orang-orang yang alladzina amanu. Amanu ini yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika dikatakan wahai orang yang beriman, wahai, hai ya, ini sapaan loh ya. Sapaan wahai ini di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, yang ini yang lebih baik lagi nih, yang lebih mulia lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau manusia itu ada yang kafir, ada yang beriman, itu ya ayyuhan nas. Karena sapaannya hanya untuk manusia. Tapi untuk para sahabat Rasulullah, Allah menyapanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, nah ini yang saya sampaikan tadi ya, artinya adalah apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum ya, maka berlapang-lapanglah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Wa idza kilang suzu, dan apabila dikatakan kepada kamu berdirilah, pangsuzu, maka berdirilah. Kemudian yarfa'illahu, amanu minkum, orang-orang yang beriman
di antara kalian walladzina utul ilma, dan yang menuntut ilmu, darajat, beberapa derajat. Wallahu bima, dan Allah maha teliti, ta'maluna khabir, terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi anak-anak. Ini perkataannya ya. Jadi nanti ada soal yang akan Ustadz berikan dari penggalan-penggalan kata ini apa maksud dan apa artinya, terjemahannya. Nah itu anak-anak sekalian materi tentang menuntut ilmu ya. Jadi nanti Ustadz akan membagi materi ini dalam beberapa kali pertemuan, tapi karena kondisi pandemi ini mungkin Ustadz akan meringkas dan nanti sisanya Ustadz akan memberikan penugasan kepada kalian. Jadi anak sekalian, sekali lagi mohon segala sesuatu yang menjadi arahan, yang menjadi perintah, yang menjadi instruksi dari kami para guru untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sedisiplin-disiplinnya, seikhlas-ikhlasnya. Kita luruskan niat dan melaksanakan segala sesuatunya hanya untuk mengharap ridho Allah dan ridho kepada kedua orang tua. Selanjutnya ini materi tajwid. Jadi di dalam buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ada kita mempelajari materi tajwidnya tentang alif lam ya. Alif lam terbagi menjadi dua, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Apa syams? Syams itu adalah matahari. Apa itu qamar? Qamar itu adalah bulan. Jadi huruf-huruf alif lam ya, setelah huruf alif lam ini ada huruf-huruf yang tergolong syamsiah dan ada huruf-huruf yang tergolong qamariyah. Setengahnya syamsiah dan setengahnya qamariyah. Nah ini bagan. Silakan kalian perhatikan dulu. Di sini ada beberapa huruf syamsiah dan di sini ada beberapa huruf qamariyah. Huruf alif lam qamariyah itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 huruf qamariyah. Kemudian alif lam syamsiah, huruf syamsiah terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka seluruh huruf hijaiyah itu ada totalnya 28. 14-nya huruf tergolong huruf qamariyah dan 14-nya lagi tergolong huruf alif lam syamsiah. Apa perbedaannya? Perbedaannya cara membacanya. Ya. Kalau qamariyah ini dibacanya jelas. Apa yang jelas? Alif lamnya seperti apa? Al. Alif lam. Al-ardu. Ya. Contoh al-ardu. Al-nya ini jelas. Ini dinamakan huruf qamariyah. Ya. Al-ardu. A-nya kan masuk dalam huruf qamariyah ya. Makanya al-nya dibaca dengan jelas. Kemudian yang syamsiah bedanya seperti apa? Kalau syamsiah ini ada alif lam tapi tidak dibaca, atau dia dibaca dengan tidak jelas. Ya, misalkan alif lam as-sama'u, as-sama'i. Al-ardu itu apa? Bumi. As-sama'u itu langit. Ada huruf alif lamnya tapi tidak dibaca, langsung kepada tasydidnya as. Alnya itu nggak dibaca. Jadi di situ ada tasydidnya nantinya. Ya, yang membedakan di situ. Asyamsiah ini biasanya ada tasydidnya, yang alif lam qamariyah ini ada sukunnya. Ada sukunnya di situ. Ya. Asyaitonu. Setan itu kan di dalam Al-Qur'an asyaiton. Ya, bertasydid. As-samad, ya. Itu juga bertasydid, as-samad.
Al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Nah, di sini. Ya. Alnya dibaca. Jadi nanti ada contoh-contohnya, kita lanjutkan. Alif lam syamsiah adalah alif lam ta'rif, bertemu dengan salah satu huruf-huruf syamsiah yang berjumlah 14. Ini huruf-hurufnya. Sedangkan ini penjelasannya, jika dilihat dari artinya, asyamsiah adalah matahari, lam ta'rif diumpamakan sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf syamsiah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari juga bersinar. Sehingga alif lam atau lam ta'rif akan melebur, dibaca samar atau suaranya hilang dan masuk ke huruf syamsiah jika bertemu dengan huruf syamsiah. Paham tum? Fahimna ya insyaallah. Asyamsu. Baik anak-anak sekalian, jadi kita cukupkan dulu materi pada KBM hari ini. Jadi ini sebenarnya masih banyak pembahasannya, tapi karena sudah 40 menit ya, Ustadz menyampaikan, sisanya ada kurang lebih 20 menit, 19 menit lagi sih sebenarnya. Silakan sisa dari waktu ini ya diminta kepada kalian yang pertama diskusi tadi ya tentang keilmuan tadi berupa soal tadi yang jumlahnya 5 tadi. Ustadz mohonkan kepada kalian sisa waktu ini untuk dikerjakan di dalam buku tulis masing-masing. Nanti linknya akan Ustadz sertakan dan tolong diupload tugas kalian ke dalam Google Form yang akan Ustadz sediakan. Itu saja ya anak-anak sekalian. Nanti pembahasan materi alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah ini akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Ustadz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.